Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang dari manakah datangnya bahasa Indonesia itu. Ayo, tanpa basa-basi, kita simak video menarik ini. Kalian pernah penasaran nggak dari mana asalnya bahasa Indonesia? Ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 di daerah Asia Tenggara. Bukti penggunaannya bisa dilihat di sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, sejak saat itulah bahasa Melayu dijadikan bahasa sehari-hari oleh masyarakat di Selat Malaka dan terus mengalami perluasan sampai abad ke-17 ketika Indonesia sudah diduduki oleh Belanda. Memasuki abad ke-20, masyarakat Indonesia merasa mereka membutuhkan sesuatu untuk mengikat mereka sebagai sebuah bangsa. Akhirnya bahasa Melayu dijadikan bahasa pemersatu bangsa dan diubah namanya menjadi bahasa Indonesia, yang kemudian diresmikan pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kak, bahasa Indonesia ditemukan oleh siapa? Bener juga ya, jangan-jangan sama orang Belanda. Jadi kita bahas di Ingin Tahu bareng Nick Putra. Jadi guys, dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mula sejarah bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kesatuan. Yang sebelumnya, bahasa Indonesia sendiri masih menggunakan bahasa daerah di setiap budaya Nusantara. Nah, bahasa Indonesia sendiri juga berakar dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara aja nih, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Gimana, belajar sesuatu kan hari ini? Nah, jadi maksudnya bahasa Indonesia itu akarnya adalah daripada bahasa Melayu ya. Karena ketika itu Indonesia memerlukan satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Wow. Ayo kita lanjut dengan video seterusnya. Saya mungkin bilangnya bahasa Indonesia itu bahasa buatan. Secara alami tidak ada yang disebut bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang bahasa Melayu. Cuma yang membedakan kenapa misalnya kalau saya pergi ke Malaysia saya sulit untuk berbahasa Melayu dengan teman-teman dari Malaysia atau Brunei gitu ya. Itu karena dalam perjalanannya kemudian kita berbeda haluan. Kalau dilihat dari penjajahnya kan memang berbeda ya. Malaysia dan Brunei itu yang menjajah Inggris, sementara Indonesia itu Belanda. Akibatnya pengaruh kosakata bahasa Belanda itu sangat kental di Indonesia, tetapi tidak terlalu kental di bahasa Melayu Malaysia. Betul. Nah, itu yang membedakan. Kemudian juga kalau dilihat bahasa Melayu itu hanya salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Kita punya bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Jawa lupa saya ntar diomelin orang. Bahasa Jawa yang paling banyak ininya kan pengikutnya. Jadi pengaruh bahasa asing kepada bahasa kita maupun bahasa daerah kepada bahasa Indonesia itu besar. Nah, ini yang membedakan kita dengan bahasa Melayu yang masih digunakan oleh orang-orang atau kita nyebutnya kerabat kita di Malaysia dan Brunei. Oh, maksudnya bahasa Melayu itu adalah berkembang mengikut kepada kawasan itu sendiri kayak. Contohnya pakar bahasa ini mengatakan bahwa contohnya di Malaysia itu penjajahnya adalah Inggris dan juga di Brunei. Jadi setiap kosakata, lengkuk bahasa, penambahan ayat-ayatnya adalah dipengaruhi oleh penjajah itu sendiri. Bahkan sepanjang perjalanan ataupun zaman itu juga tahun demi tahun kosakata ini bertambah mengikut kepada keperluan dan juga amalan budaya yang ada di setiap tempat itu guys. Wow, unik sekali. Di Indonesia ada bahasa Melayu, di Malaysia ada bahasa Melayu, dan di Brunei juga ada bahasa Melayu. Ayo kita simak video yang terakhir. Tahun 1928 bahkan yang merumuskan bersama-sama Sumpah Pemuda itu pun belum semuanya berbahasakan Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia itu bisa berasal, punya political strength dan disetujui oleh kemajemukan yang sangat besar ini? Ya, ini ada hubungannya dengan sejarah sastra kita. Akhir abad 19, paruh kedua abad ke-19 muncul sastra yang berbahasa Melayu dengan format modern, novel. Nah, novel lebih dekat dengan surat kabar nih.
Dan kalau kita baca karya sastra akhir abad 19, itu seperti perpanjangan dari surat kabar. Jadi artikel surat kabar memberitakan sesuatu, nanti mereka bikin novelnya. Ini yang kemudian bahasa yang berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa dekade sampai 1920-an di Sumpah Pemuda itu. Bahasa Melayu yang digunakan di dalam novel. Belanda sadar, ini bahaya nih. Dia tahu persis gitu ya, bahwa cerita-cerita seperti ini kalau digeser sedikit masuk katakanlah unsur nasionalisme dan segala macam, mereka bisa repot. Sehingga mereka pada tahun 1908 membentuk satu komisi bacaan rakyat yang pada tahun 1917 menjadi Balai Pustaka yang kita kenal sekarang nih. Tugasnya apa? Imbangi semua tuh narasi-narasi yang disampaikan dalam bahasa Melayu, mereka bilangnya bahasa Melayu rendah. Ya, dan ini politik bahasa luar biasa. Bahasa ini bisa tumbuh kalau seandainya dicampur dengan bahasa Sunda, Jawa, Madura, ada banyak ekspresi yang akan jauh lebih bermakna, kuat gitu. Belanda bilang enggak, kamu harus pakai Melayu standar. Jadi bedanya kita dengan penjajahan di Inggris. Inggris menggunakan, British itu menggunakan bahasa sebagai alat untuk menaklukkan orang di India, di Afrika, Prancis juga begitu. Belanda enggak. Belanda tuh lebih hebat lagi proyeknya. Dia bikin bahasa Melayu. Nah setelah itu mau bikin publikasi dan segala macam, ini acuannya nih. Sebentar, saya tuh selalu di bayangan saya, mungkin ini penerangan baru nih. Bayangan saya ya, menjelaskan kenapa orang Indonesia nggak berbahasakan Belanda, tapi orang jajahan Commonwealth gitu berbahasakan Inggris. Itu karena Indonesia tuh lebih dijajah oleh perusahaan. Dan dari segi untung rugi, mana yang lebih menguntungkan? Atau mana yang lebih makan banyak biaya? Ngajarin seluruh orang Indonesia bahasa Belanda atau ngajarin sedikit orang perusahaan bahasa Indonesia? Tentu yang kedua. Maka itu alasan. Tapi ternyata ada alasan yang lebih mungkin sinister gitu ya. Jadi bahwa itu adalah semacam utility tool untuk menaklukkan. Makanya saya bilang perang suara gitu yang nggak kelihatan gitu ya. Belanda ini mendesain ini dengan sangat serius gitu. Dia kasih tahu tuh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan kalau kita perhatikan babat dan segala macam tuh mereka tulis ulang kan. Meinsma tuh menulis ulang babat Tanah Jawi, oleh dia dibuat menjadi koheren. Koheren artinya apa? Artinya banyak hal di dalam babat Tanah Jawi yang asli, yang sebetulnya merupakan kompilasi dari sekian banyak naskah, gitu, sehingga mudah dibaca, mudah diikuti oleh logika Eropa, ya, dengan hal-hal yang dianggap boleh dibaca oleh orang pribumi. Sebenarnya bahasa itu adalah medan artikulasi pikiran, alam pikiran orang. Kuasai bahasanya, kuasai alam pikiran. Pada saat bersamaan tuh ada kelanjutan dari proyek sastra ini nih, ya, yang tadinya fokus pada hal-hal yang sifatnya sensasional, gitu, tiba-tiba di pergantian abad kira-kira 1900 sampai 1910 ada orang seperti Tirto Adosuryo, terus Mas Marco mulai menulis 1914 dan seterusnya, dan mereka menjadikan ini sebagai novel dan untuk mengartikulasikan pemikiran-pemikiran sifatnya lebih politis soal persatuan dan seterusnya. Jadi kalau saya ditanya dari mana datangnya bahasa Indonesia, dari ini nih stream yang ini gitu ya, dia mengartikulasikan ide-ide kemerdekaan, keadilan dan seterusnya itu melalui novel utamanya gitu ya. Tapi mulai 1910 sampai 1920-an Sumpah Pemuda itu surat kabar tuh tumbuh dengan sangat cepat. Wah, itu adalah serba sedikit daripada sejarah pembentukan ataupun lahirnya bahasa Indonesia. Ianya lahir daripada bahasa Melayu, akarnya bahasa Melayu yang ada, yang dituturkan oleh suku Melayu yang ada dan digunakan sebagai bahasa pengantara ketika itu oleh Belanda, kayak wow. Dan kemudian apabila Indonesia ini ditubuhkan, lahir dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini adalah satu bahasa pemersatu yang menyatukan orang Jawa, orang Melayu, orang Batak, Tionghoa, orang India yang ada ketika itu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Wah, perjalanannya ini panjang, guys. Apa yang menarik sekali bagi saya yaitu apabila bahasa Melayu itu berkembang sama ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, mengikut budaya-budaya itu sendiri. Dan saya tahu bahasa Melayu itu masih lagi wujud di beberapa kepulauan, contohnya di Riau, ianya terpelihara
dan ianya semakin berkembang, terutama sekali di Malaysia dan juga di Brunei. Ianya terdapat penambahan bahasa yang lebih moden, sesuai dengan keadaan zaman, guys. Nah, bahasa Indonesia dan sekarang ini telah pun diangkat oleh UNESCO sebagai sebahagian daripada bahasa di dunia, guys. Wow. Terima kasih dengan fakta yang menarik ini. Pastikan anda pergi ke channel-channel ini sebab dia memberikan fakta menarik tentang bahasa Indonesia dan juga akarnya. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sayang semuanya.